Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah gabung pada sesi malam hari ini. Materi sudah saya share di grup ya, sambil bisa dibaca-baca. Nanti bisa juga pakai referensi yang lain ya. Oke, malam ini kita akan bahas dua materi ya. Yang pertama, fishbone diagram, kemudian yang kedua adalah Kaizen dengan PDCA. Kaizen dengan implementasi konsep PDCA. Oke, kita ke materi yang pertama dulu yaitu diagram sebab akibatnya. Oke, diagram sebab akibat ini kita akan menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan karena nanti bentuknya mirip-mirip dengan tulang ikan ya. Biasanya juga disebut sebagai Ishikawa diagram karena yang menemukan adalah Profesor Ishikawa ya. Tujuannya mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah ya. Jadi nanti Fishbone ini hanya melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan, tidak sampai pada pemberian solusi. Maka nanti kalau rekan-rekan mengambil Ishikawa, diagram Ishikawa Fishbone diagram ini di proyeknya, maka nanti dari Ishikawa ketemu penyebabnya, kemudian nanti ditambahi analisis rekomendasi untuk eh, mengatasi penyebab permasalahan yang ada ya. Karena menggunakan visual maka lebih mudah dipahami ya. Kadang-kadang kita memang harus divisualisasikan supaya gampang ya. Ketika kita cerita gajah dengan kata-kata itu kan susah ya. Belalainya panjang, kakinya besar, kupingnya lebar gitu ya. Tapi kalau ditunjukkan visualnya, oh, enggak usah diceritakan, kadang-kadang orang sudah bisa menganalisis ya. Oh, gajah itu dia kakinya besar, telinganya lebar, belalainya panjang gitu kalau dengan visual. Banyak permasalahan juga semacam itu ya. Kalau divisualisasi dia akan lebih mudah untuk dipahami. Diciptakan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada 1960-an. Disebut sebagai fishbone atau tulang ikan karena bentuknya memang nanti mirip dengan tulang ikannya. Tahap-tahapannya ketika membuat diagram sebab akibat yang pertama adalah masalah utamanya. Pada kepala ikan dari nanti akan kita gambar ya. Pada bagian paling kanan kepala ikan itu adalah permasalahannya. Kemudian nanti setelah itu kita identifikasi penyebab utamanya ya, penyebab utamanya. Biasanya empat penyebab ini yang paling umum ya, manusia, metode, mesin, material dalam bidang produksi ya. Mungkin kalau dalam perkantoran mesinnya bisa jadi peralatan kantor dan sebagainya. Materialnya mungkin ya bahan-bahan pendukung kan ada ya, TK dan sebagainya misalkan seperti itu ya. Kemudian ada tambahan lingkungan dan pengukuran ya. Ini adalah kategori tulang besar ya. Kalau dalam ikan itu ada tulang besar dan tulang kecil. Atau kalau ikan aslinya ada tulang kecil ya. Tapi dalam diagram ini ada tulang besar, ada tulang kecil. Kemudian penyebab spesifik dia masuk pada kategori tulang kecil ya. Dia adalah cabang dari tulang besar. Kemudian setelah itu kemudian diskusi ya. Penyebab paling signifikan apa saja? Nanti juga untuk memperkuatnya bisa menggunakan data dan bukti pendukung untuk analisis. Nah, karena ini Ichikawa ini hanya untuk identifikasi awal ya. Nanti akhirnya bisa pakai teknik analisis yang lain, pakai statistik dan lanjutannya ya. Tapi dalam proyeknya nanti ketika milih Ishikawa cukup, oh penyebabnya ini, nanti rekomendasi perbaikan ini cukup itu ya. Tidak usah dikombinasikan dengan yang lain-lain nanti agak repot ya. Diagram ini digunakan dalam berbagai situasi ya, bisa untuk memecahkan masalah kualitas, kemudian analisis proses produksi, akar penyebab kegagalan produk,
Kemudian peningkatan proses bisnis juga bisa. Identifikasi penyebab, misalkan bisnisnya kurang bagus, prosesnya apa-apa, nanti diidentifikasi penyebabnya, sehingga nanti setelah teridentifikasi, dipetakan, kalau ada data pendukung, kemudian dianalisis, oh ternyata penyebab A yang dia kontribusinya paling besar pada permasalahan, sehingga nanti fokus rekomendasi pada penyebab A, misalkan begitu ya. Sehingga proses bisnisnya nanti diharapkan bisa mengalami peningkatan. Kelebihannya visual. Nah, visualisasi ini mudah dipahami ya. Kemudian diskusi tim. Nanti misalkan sebuah tim pemasaran. Oh, tahun ini kok omsetnya turun. Nah, itu kan nanti jadi kepala ikannya ya. Omset turun jadi kepala ikan. Maka nanti digambar tulang-tulangnya. Ada tulang besarnya. Oh, kenapa omsetnya turun? Salesnya mungkin ya. Oh, motivasinya kurang misalkan nanti. Atau mesinnya. Kemudian oh, peralatan dalam sales misalkan kitnya kurang lengkap atau yang lain-lain misalkan begitu ya. Kekurangannya dalam Ishikawa ini tim harus berpartisipasi aktif ya, tidak boleh pasif ya. Sehingga nanti bisa dipetakan betul ya. Oh ini hasil diskusi tim, akhirnya bisa dipetakan penyebab-penyebab dari permasalahan yang ada. Kemudian ini hanya mengidentifikasi penyebab ya. Ishikawa ini dia hanya mengidentifikasi penyebab bukan memberikan solusi. Sehingga ketika sudah teridentifikasi penyebabnya, nanti ada tahapan berikutnya yaitu memberikan solusi. Ya, ya, ini efektif identifikasi penyebab dipetakan ya. Kemudian membantu mahasiswa untuk peningkatan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dalam. Oke, kita akan coba coret-coret sebentar ya. Oke, tulang ikan. Oke, tulang ikan. Ya, tulang ikan gitu ya. Kepalanya, kepala di sini. Kepalanya ditulis kotak, enggak apa, ditulis kayak ikan, enggak apa-apa. Kemudian ini tulangnya. Ada tulang besar, kemudian ada mungkin tulang kecil ya. Ya, kan. Oke, kita coba yang sudah kita bahas tadi ya. Misalkan tim pemasaran. Tim pemasaran pada sebuah perusahaan dia omsetnya turun drastis misalkan begitu. Tim pemasaran, marketing tim dan sales. Masalahnya apa? Omset turun drastis misalkan ya. Ini jadi kepala ikannya ya, kepala ikan. Oke, kemudian kita coba mengidentifikasi penyebabnya ya. Tadi kan ada tulang besar ya. Kita bahas tulang besar dulu. Tulang besarnya 4M biasanya yang paling umum itu 4M. Nanti bisa diadaptasi ya. 4M ya, 4M. M, 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 M. Ini ada man, orang, material, bisa jadi bahannya.
Dan kalau pemasaran mungkin produknya ya, produknya sendiri mungkin ada kelemahan atau bagaimana, nanti bisa masuk material ya. Kemudian mesin ya, mesin atau mungkin bisa peralatan pendukung ya, kit atau yang sebagainya. Kemudian metode. Nah, nanti metode. Biasanya empat ini yang jadi kategori utama. Terus tadi ada dua tambahan kategori ya. Ada lingkungan dan pengukuran. Misalkan ditambahkan tidak apa-apa. Sesuai dengan ini kan hasil diskusi tim ya. Jadi tidak sendiri ya. Nanti misalkan tim marketing kumpul, kita kumpul evaluasi. Gitu. Kenapa omset kita pada bulan ini kok turun? Nah, misalkan gitu ya. Maka ditanya satu-satu, kamu kenapa? Tim sales A, kenapa? Oh, mungkin dari aspek mainnya, Pak, dari aspek orangnya, misalkan. Orangnya kenapa? Misalkan kemampuan komunikasi kurang, ya. Misalkan ya, ini jadi tulang ikan kecil ya. Eh, ini dia jadi tulang kecil ya. Kemampuan komunikasi kurang, misalkan ya. Nah, ini bisa ditarik tulang kecil lagi ya, dari sini ya. Kenapa kemampuan komunikasi kurang? Oh, misalkan nggak pernah ikut pelatihan. Ternyata ketika seleksi karyawan, karyawan bagian sales pemasaran, dia tidak pernah ikut pelatihan, ya, tidak ikut pelatihan. Misalkan atau pelatihannya kurang, itu kan bisa juga ya. Pelatihan kurang, misalkan. Biasanya ada panahnya. Hmm, biar kelihatan ini. Nah, oh, aspek man, aspek orang. Orangnya kenapa? Kemampuan komunikasi salesnya kurang. Kenapa? Oh, pelatihannya kurang. Tapi misalkan motivasinya juga kurang ya. Motivasi kurang. Motivasi kurang. Kenapa motivasi kurang? Mungkin karena hitungan komisinya tidak pas. Misalkan begitu ya. Perhitungan komisi tidak pas. Misalkan begitu ya. Tidak pas. Atau yang lain-lain nanti banyak ya aspeknya ya. Atau mungkin memang tidak pernah dikumpulkan, diberikan briefing oleh kepala tim pemasaran atau kepala salesnya sehingga dia motivasinya kurang itu juga. Kemudian metode dalam pemasaran. Pendekatannya kurang pas, misalkan begitu juga bisa ya. Pendekatan ke pelanggan kurang pas, misalkan. Kenapa? Misalkan nanti gitu ya. Ternyata misalkan eh, pemasarannya ke daerah Tapal Kuda ya, situ Bondo, Pasuruan, Probolinggo, misalkan begitu ya. Tapi ternyata yang memasarkan sana kan memang rata-rata apa istilahnya? Banyak orang Madura ya. Misalkan masuk ke kawasan Madura, tapi pendekatannya bukan pakai pendekatan Madura, pakai pendekatan orang Jawa. Misalkan ya, misalnya. Ternyata kadang memang etnis itu juga, pendekatan etnis itu juga punya pengaruh pada omset perusahaannya. Oh, misalkan. Atau seperti di pasar-pasar ya, kalau kita ke pasar di Surabaya kan banyak orang Madura ya. Dan istri saya juga orang Madura, istri saya. Eh, Ketika ke pasar-pasar kita banyak sering bertemu orang Madura. Ketika kita ngomong kemudian nawar pakai bahasa Madura, oh banyak dikasih ya, gitu ya. Nah, pendekatan etnis itu kadang-kadang punya pengaruh ya. Dalam pemasaran mungkin pada beberapa kasus juga bisa begitu ya. Nah, pendekatannya kurang pas. Dan materialnya gimana? Oh, produknya yang dipasarkan memang kurang bagus, misalkan gitu ya. Produknya, cara packing produknya, misalkan packingnya juga bisa material. Packing produk
kurang kuat misalkan gitu ya, nggak apa-apa. Sehingga produknya rusak, nggak apa. Kenapa? Material packingnya jelek misalkan ya. Material packing jelek. Ya. Oke, sampai nanti yang lain-lain juga ini ya, peralatannya. Oh, kit untuk pemasarannya kurang menarik misalkan ya. Kalau jualan cat, jualan pewarna yang hubungannya dengan warna, maka kitnya juga yang harus bagus yang muncul kelihatan warna ininya ya. Masarin cat tapi kit alat pemasarannya kelihatan buram misalkan itu kan bisa juga ya. Oh, catnya buram-buram. Kit pemasarannya kurang bagus misalkan. Nah, sampai yang lain-lain nanti bisa diidentifikasi ya, termasuk lingkungan ini ada tambah tadi ya. Nanti bisa diidentifikasi. Mungkin tidak hanya ini saja, ada tulang yang besar lagi ya. Selain ini ya, misalkan nanti di sini ada apa lagi tulang besar. Setelah tulang besar teridentifikasi, maka nanti kemudian dibuat tulang kecilnya. Nah, kemudian dari hasil pemetaan seperti ini, kemudian kita diskusikan lagi di brainstorming, diskusikan lagi antara anggota kelompok. Oh, kira-kira lebih bagus kalau ada data yang mendukung sehingga analisisnya lebih akurat ya. Kira-kira dari sekian banyak ini berdasarkan data, nah ini yang punya pengaruh paling besar, kontribusi paling besar pada penurunan omset yang mana? Oh, misalkan, oh satu, misalkan ini ya. Kemudian dua, misalkan ya. Kemudian ada lagi tiga, ah, misalkan. Sehingga nanti solusinya, rekomendasinya, karena tadi Ishikawa ini dia hanya mengidentifikasi penyebab ya, dia tidak memberikan solusinya. Dia tidak memberikan solusi. Dia hanya mengidentifikasi penyebabnya saja. Solusinya apa? Solusi satu, misalkan ini ya. Pendekatan. Nah, berarti nanti kalau mau memasarkan ke daerah orang Madura, harus orang-orang yang paling tidak tahu bahasa Madura sedikit walaupun bukan orang Madura. Misalkan ya. Nah, daerah-daerah desa mungkin begitu ya. Banyak orang Madura yang mereka tidak bisa bahasa Indonesia dengan lancar sehingga komunikasinya harus dengan bahasa mereka ya. Sales bisa bahasa Madura. Misalkan begitu ya. Bisa bahasa Madura yang dipilih ketika masuk-masuk ke kawasan orang Madura. Misalkan. Kemudian kemampuan komunikasi kurang. Oh, ketika awal-awal bergabung sales ini harus kadang-kadang kan langsung di trainingkan tanpa ada pembekalan pelatihan dulu. Ah, berarti sebelum terjun lapangan harus ada pembekalan dulu yang kuat, pembekalan sebelum terjun ke lapangan, misalkan begitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, misalkan ini tadi packing, ya. Jadi seleksi material untuk packaging. Untuk packagingnya harus ketat ya. Nah, seleksi material untuk packagingnya harus ketat ya. Nah, berarti ini ya solusi ya. Solusi rekomendasinya. Nanti teman-teman kalau kemarin misalkan pada bagian deskripsi data pakai flowchart, misalkan gitu ya. Kemudian pakai bagian analisisnya, nah pakai ini ya. Nanti ketemu penyebab, kemudian berikan solusi. Ya, solusi apa yang kira-kira pas untuk berbagai macam penyebab masalahnya. Oke, ini untuk Ishikawa diagram tulang ikat. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin silakan. Kelihatannya mudah ya. Nanti tinggal. Yang penting eh, diskusi ya. Memang ini tidak untuk problem satu orang ya, problem tim ya, sehingga nanti diskusinya bisa lebih bagus ya. Nah, tadi kelemahannya memang Ishikawa ini dia menuntut adanya partisipasi anggota tim yang aktif dalam diskusi ya untuk identifikasi permasalahan. Kalau tidak aktif nanti ya tidak bisa teridentifikasi dengan detail dan dengan rinci ya. Kalau diajak diskusi orangnya menang, tidak ada masukan, tidak ada pendapat, nanti hasilnya kurang bagus. Iya.
Sampai di sini ada pertanyaan. Habis ini kita akan masuk ke Kaizen ya. Kaizen dengan PDCA. Aman, Pak. Bisa dilanjut. Oke, mantap, mantap. Mudah kelihatan. Nanti tinggal praktek. Yang penting banyak latihan. Nanti akan lebih mahir kalau banyak latihan. Oke, berikutnya adalah Kaizen dengan PDCA. Nanti ketika seminar, ini yang diseminarkan ya, proyeknya rekan-rekan semua ya. Jadi kalau yang Pak Sunardi kemarin pakai flowchart yang bagian pertama, nanti tinggal nambah satu lagi. Bisa pakai isi KAWA atau nanti pakai PDCA ini ya. Terserah. Nanti ada minggu depan kita akan bahas lagi yang lain. Bisa pakai yang lain lagi ya, selain dua ini. Oke, berikutnya adalah Kaizen. Kaizen ini dengan PDCA. Memang dalam TKM ini banyak ini ya, banyak keilmuan yang kita ambil dari Jepang karena memang kebetulan Jepang maju dalam ini ya, dalam manajemen kualitasnya. Ya. Kaizen ini adalah dia perbaikan terus-menerus yang melibatkan semua level karyawan. Ya. Prinsip utamanya perbaikannya berkelanjutan, tidak berhenti ya. Karena memang tidak ada yang sempurna ya, tapi kita menuju ke kesempurnaan. Memang tidak ada yang sempurna. Produk pun mesti ada satu dua cacat atau kekurangan atau sebagainya. Tapi dengan Kaizen ini kita tidak berhenti untuk memperbaiki terus ya. Terus siklusnya terus perbaikannya terus menerus. Sehingga menuju ke kesempurnaan. Kelihatan tidak bakal sempurna ya, tapi menuju pada kesempurnaan. Perbaikan berkelanjutan, partisipasi semua orang, kemudian fokus pada proses. Nah, dikenalkan di Jepang. Jepang lagi ya, yang Ishikawa tadi Jepang, yang ini juga Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, dipopulerkan oleh Toyota Production System. Dia, dan akhirnya diadopsi oleh berbagai industri yang ada hampir di seluruh dunia. Ya. Kaizen ini akhirnya terkenal di seantero dunia. Ya. Konsepnya P, plan, perencanaan, do, laksanakan yang sudah direncanakan. Kemudian C-nya cek, periksa dan evaluasi. Dan X-nya action ya. Nah, berarti dia mengambil tindakan berdasarkan evaluasi ya. Dilakukan perlu perbaikan apa secara berkelanjutan. Langkahnya ini tadi ya. P plan, D-nya do, C-nya cek, A-nya action ya. Bisa diterapkan pada berbagai kasus, ini hanya contoh saja ya. Peningkatan efisiensi lini produksi, kemudian pengurangan waktu tunggu pelanggan di layanan kesehatan, kemudian optimalisasi penggunaan bahan baku di industri manufaktur, dan tentunya yang lain-lainnya. Tujuannya apa macam-macam ya. Ini contohnya ya, dengan PDCA, kesan dengan PDCA maka kita bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan, kemudian bisa mengurangi biaya operasional, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bisa melakukan pemberdayaan karyawan. Tantangannya apa? Karena namanya berubah ya, maka budaya organisasinya juga dirubah ya. Karena biasanya orang itu dia cenderung merasa nyaman dengan kondisi yang sudah ada dan mereka malas atau ogah untuk berubah. Rata-rata orang seperti itu ya. Apalagi kalau memang sudah usia lanjut menjelang pensiun, nah mereka cari aman sampai dengan pensiun ya. Jadi ini banyak terjadi ya, terutama generasi-generasi yang sudah lama, ya dia eh,
mengalami zaman manual, belum ada komputer. Kemudian sampai sekarang ada komputer, sampai teknologi otomatisasinya maju, maka dia dituntut untuk selalu berubah. Tapi karena dia sudah kadung nyaman dengan kondisi yang ada, sehingga kadang perubahan itu menjadi mudah, menjadi susah. Sehingga tantangannya bagi perusahaan yang menerapkan Kaizen ini adalah perubahan budaya organisasi. Yang kedua, keterlibatan dan komitmen karyawan. Karena karyawan harus dilibatkan ya. Karena memang nanti yang eksekutor pada tingkat lapangan, pada tingkat teknis adalah karyawan, sehingga mereka perlu terlibat dan mereka perlu punya komitmen yang kuat. Kemudian monitoring dan evaluasi yang konsisten. Nah, ini adalah pendekatannya efektif, perbaikan berkelanjutan, ya. Rencana, aksi, evaluasi, penyesuaian. Ya, itu tadi ya. PDCA, P-nya rencana, D-nya do aksi, C-nya ceknya evaluasi, kemudian penyesuaian. Pentingnya komitmen semua pihak dalam organisasi untuk suksesnya penerapan. Oke, kita coba coret-coret sedikit ya. Malam ini kita akan belajar dua ini saja, nanti langsung dipraktekkan pada proyek kasus-kasus yang rekan-rekan semua ambil ya. Dan nanti kalau terlalu belajar terlalu lama tapi kurang latihan nanti juga kurang maksimal ya. Nanti kita latihan kalau ada kesulitan nanti bisa didiskusikan. Bisa sampaikan di grup atau japri saya atau pada pertemuan berikutnya kalau perlu dibahas juga boleh dibahas ya. Oke, kita bahas. Kita coret-coret sebentar. PDCA. Kita belajar PDCA. Oke, kita belajar PDCA. Ya. PDCA ini sebuah siklus ya. Siklus yang dilakukan terus-menerus, tidak ada finishnya ya. P, D, C, A. Kalau boleh digambarkan berarti ya. P, D, kemudian ini siklusnya terus ya. Plan. Di sini ada apa kata-kata apa? Dia ada bagus. Rencana. Perencanaan. Perencanaan. Do. Pelaksanaan atau aksi. Kemudian cek. Cek ini evaluasi. Action. 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 Action ini bisa dikatakan sebagai perbaikan, namanya perbaikan terus-menerus ya, perbaikan atau penyesuaian. Kan? Atau penyesuaian. Ini ya, the plan, do, check, dan act, action. Ya. Ini sebuah siklus ya. Siklus yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Menuju pada kesempurnaan. Targetnya adalah menuju pada kesempurnaan. Menuju pada sempurnanya mungkin tidak pernah tercapai, tapi terus bertahap mendekati sempurna. Ya. Kasusnya apa tadi kasusnya?
peningkatan kualitas produk. Nah, kita akan coba praktek ya. PDCA. Plan. Bisa dibikin tabel, bisa bikin diagram, terserah ya. Enaknya seperti apa. Pokoknya yang penting ditulis menjadi visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tapi bukan tulisan panjang, tapi kalau bisa dibikin skema ya. Plan. Perencanaan. Oke, dalam perencanaan biasanya kita punya tujuan ya, tujuan. Tujuannya apa? Ini di breakdown ya. Serah mau bisa di breakdown juga bisa tujuan. Bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, terserah ya. Kemudian bisa terkait dengan sumber daya ya. Yang direncanakan apa? Itu sumber daya yang kita gunakan ya. Sumber daya. Sumber daya itu bisa bahan baku, bisa orang, bisa uang, ya. Atau bisa mesin peralatan misalnya. Bisa terkait dengan 4M tadi yang sama ya, hampir sama dengan isi kawat tadi ya. Man, itu hampir umum ya. Man, material, metode, sama mesin ya. Nanti sumber dayanya plus ada keuangan ya, sumber daya keuangan. Kemudian eh, kerjanya juga perencanaannya juga sistem kerjanya seperti apa. Ini bisa direncanakan. Di dalam dulunya tinggal dia pelaksanaan ini dilaksanakannya. Apa yang sudah tujuannya, sumber daya, sistem kerja ini semua dilaksanakan. Kemudian cek C-nya ya, dicek. Satu-satu dicek ya ini ya. Oh, tujuannya seperti apa? Tercapai belum gitu ya tujuan. Tercapai atau belum. Kemudian sumber dayanya efisien enggak penggunaannya, efektif, efisien ya. Kalau efektif itu tujuan tercapai, efisien itu hematnya, efisien, hemat sumber daya. Kemudian sistem kerjanya gimana? Dilaksanakan enggak sistem kerjanya? Gitu. Dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian E-nya, action. Oh, berarti ini kan masing-masing dia akan ada evaluasi ya. Ini hanya contoh 3 komponen ya, nanti bisa di breakdown menjadi banyak komponen tergantung dari masing-masing kasus ya. Tergantung dari masing-masing kasusnya seperti apa. Kalau saya sementara dibuat ini, tujuannya apa, sumber daya, sistem kerja. Oh, belum tercapai. Maka evaluasinya bagaimana? Sehingga nanti bisa muncul perbaikan atau penyesuaian. Ini juga sama ya, perbaikan atau penyesuaian. Ini juga ya. Oke, nanti bisa dibikin model semacam itu ya. Atau pakai model yang tadi juga boleh. Yang melingkar tadi juga boleh.
Nanti A-nya ini naik ke atas ya. A-nya naik ke atas lagi, balik lagi ke atas. Nah, ya, balik lagi ke atas, dimulai dari plan lagi. Oh, perbaikan pun perlu perencanaan besar dibagi ya. Perbaikan penyesuaian pun dia perlu disesuaikan lagi sumber daya yang mau digunakan. Perbaikan sistem kerja pun maka perlu dibuat planning lagi sistem kerja yang baru yang mau digunakan seperti apa. Nanti putar ya. Dua kali putaran boleh lah, dua kali putaran. Setelah evaluasi sekali dan bikin bikin planning baru sampai planning baru enggak apa lah. Berarti nanti bikin PDCA sampai muncul evaluasi plan baru. Nanti ketika mau bikin tugas seperti itu ya. Biar biar kelihatan muncul ya. Ini lama. Jadi akhirnya ada ada plan baru. Nanti sampai pada plan saja ya, plan baru. Ini kalau muter lagi nanti agak repot. Kondisi lama. Ini plan baru. Nanti plannya juga ini ya tujuannya. Mungkin perlu penyesuaian tujuan. Tujuannya perlu dikoreksi lagi. Sumber dayanya perlu koreksi lagi. Sistem kerjanya dan perlu koreksi lagi. Ya, artinya begitu ya. Nanti ketika bikin konsep PDCA nanti bisa pakai model seperti ini. Atau model lain tidak apa-apa. Yang penting mudah dipahami. Cari referensi-referensi yang lain juga boleh. Nanti bagaimana cara menggambarkannya ya. Ini hanya salah satu contoh ya. Satu contoh dalam menggambarkan model PDCA. Atau mau dibikin tabel juga boleh ya. Tabelnya. Misalkan mau dibikin tabel. Wah, tabel PDCA masing-masing komponen nanti digambarkan dalam sebuah tabel ya. PDCA. P, D, C. Nah, misalkan dibikin tabel. Tadi kita bikin tiga-tiga ya. Nanti bagus sekali dibikin tiga-tiga ya. Tujuan, tujuan, sumber daya, sistem kerja. Nanti kronologinya seperti itu ya. Dirincikan lagi. Otomatis do-nya juga terkait tiga ini ya. Nanti C-nya juga terkait tiga ini. Nah, nanti action-nya, evaluasinya juga terkait dengan tiga ini. Ini lanjut saja ya. Tujuan, sumber daya, sistem kerja. Tujuan, sumber daya, sistem kerja. Tujuan, sumber daya. Ini contoh saja ya, contoh ya. Nanti bisa pakai model lain, enggak apa-apa ya. Coba cari referensi-referensi yang lain, bagaimana cara memvisualkan konsep PDCA. Nanti banyak ya, coba dicari. Karena konsep PDCA dan Kaizen ini termasuk terkenal ya, sehingga bisa dipastikan banyak referensi terkait dengan konsep tersebut. Atau kalau di perusahaan punya permasalahan terkait dengan marketing pemasaran, maka coba nanti cari contoh yang terkait dengan marketing, tinggal diadopsi, kemudian dimodifikasi. Ya. Disesuaikan dengan kasus yang ada. Oh, terkait dengan pelayanan pelanggan, maka nanti cari konsep PDCA terkait dengan pelayanan pelanggan, nanti diadopsi, kemudian dikonversi ke model kita ya, yang sesuai dengan kasus yang kita tulis seperti apa. Oke, sementara sampai di sini dua konsep utama yaitu sebab akibat Ishikawa kemudian Kaizen dengan PDCA. Oke, kita buka diskusi. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti tinggal praktek.
Nah, nanti ketika praktek ada kesulitan bisa di ini ya, bisa didiskusikan. Tugas Elina nanti upload, pilih salah satu antara PDCA dan Ishikawa ya. Jadi diupload di Elina. Sehingga nanti setelah UTS kita tinggal enak, tinggal mengupgrade saja ya. Yang sudah kita tulis, kita perbaiki sedikit-sedikit supaya hasilnya bagus. Nanti yang bagus akan kita publikasikan ya. Beberapa karya dari teman adik-adik semester 2 kemarin ada beberapa yang saya publikasikan di artikel jurnal karena cukup bagus, oh, kita publikasi, cukup bagus kita publikasi ya. Sehingga ada rekodnya ya. Ya, kalau yang kemarin terkait dengan statistik, ya, ada juga yang permasalahan matematika ya. Sudah ada beberapa yang kita publikasikan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian nanti karena ini saya live kan nanti saya share ya. Saya share linknya bisa dilihat-lihat lagi kalau ada yang kurang paham, dicoba, yang mesti dicoba karena harus ada yang diupload. Nah, kemudian kalau ada kesulitan bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya minggu depan satu pertemuan plus UTS ya. Nanti nunggu dari instruksi dari fakultasnya, apakah offline, apakah online, ya, untuk UTS-nya. Baik, Pak. Oke, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.